Dubusi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bukankah itu bagus? Kami akan menyelamatkan Yuhao dari kesulitan bepergian kemana-mana." Shrek Academy telah menjamin bahwa mereka akan mempublikasikan kontrak ini. Tetua Xuan mengerutkan kening dan menoleh ke Huo Yuhao. Huo Yuhao tampaknya mengharapkan situasi ini muncul sejak lama, dan Dubusi bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Individu kuat lainnya dari berbagai sekte dan akademi semua sangat tertarik dengan kontraknya. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, orang tua. Aku punya saran untuk itu. Pertama, kita harus membagi proses menjadi beberapa langkah. Untuk langkah pertama, semua orang harus mengirim seseorang dari sekte dan akademi kamu masing-masing yang memiliki setidaknya 3 cincin jiwa dan adalah seorang guru jiwa tipe spiritual ke Shrek Academy, sehingga kita dapat dengan mudah melatih semua orang bersama. Karena Shrek Academy telah berjanji untuk melepaskan metode penularan roh kepada publik, kita tidak akan kembali pada kata-kata kita." Wajah setiap guru jiwa yang kuat mulai berbinar ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kepala mereka terangkat ke atas dan ke bawah, dan mata mereka sama ramahnya seperti ketika mereka menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao berkata, "Tapi..." Mata semua orang terfokus. Mereka menatapnya dengan tenang. Dari sudut pandang mereka, Huo Yuhao pasti memiliki beberapa syarat untuk dipenuhi. Namun, bahkan jika dia mengusulkan kondisi tertentu yang mendukung Akademi Shrek atau untuk dirinya sendiri, semua orang hanya bisa setuju sehingga mereka dapat memiliki kontrak dengan Spirit. Pada akhirnya, Spirit dapat dianggap sebagai sesuatu yang akan mengubah arah sejarah untuk pengembangan para master jiwa di masa depan. Siapapun yang berada di depan setiap orang dapat mengembangkan satu langkah lebih cepat daripada orang lain. Siapa yang mau menyerah begitu saja? Huo Yuhao melanjutkan, "Tapi kita harus punya aturan. Pertama, kontrak antara Tuan Jiwa dan Jiwa Binatang harus dibangun di atas dasar kemauan bersama. Dasar pemikiran kami untuk meneliti roh sejak awal bukanlah agar kami dapat meningkatkan kekuatan guru jiwa lebih jauh. Alih-alih, kami meneliti roh sehingga kami bisa mengurangi jumlah makhluk jiwa yang harus kami bunuh, dan agar kami bisa mengurangi konflik antara manusia dan makhluk jiwa. Baik manusia dan binatang buas adalah bagian dari benua, dan kita semua adalah bagian dari keseimbangan hidup. Membunuh binatang buas secara berlebihan akan membuat manusia lebih dekat dengan kepunahan kita sendiri di masa depan. Karena itu, aku harus meminta semua orang untuk mengingat poin ini." Semua orang yang dihadapi Huo Yuhao sangat kuat, berjudul Tito Douluo, tetapi Huo Yuhao tidak malu-malu sama sekali. Wajahnya sangat serius dan serius ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kelompok individu yang kuat sedikit memiringkan kepala mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang secara substansial penting di dunia para penguasa jiwa, dan mereka sangat jelas tentang masa depan di mana jumlah makhluk jiwa di benua sangat berkurang, dan di mana hewan-hewan jiwa tingkat atas hanya sedikit dan jauh di antaranya. Oleh karena itu, meskipun kata-kata Huo Yuhao tampak sedikit sederhana dibandingkan dengan manfaat yang akan dibawa oleh roh, mereka tetap tersentuh oleh kata-katanya. Huo Yuhao melanjutkan, "Karena itu, karena niat awal kita tidak bisa membiarkan perpaduan roh menyebar tanpa terkendali. Segala macam keadaan akan muncul jika itu terjadi, dan roh akan berubah dari hal yang baik menjadi yang buruk. Karena itu, aku menyarankan agar kita mendirikan organisasi khusus untuk penggabungan roh dan kontrak yang terlibat. Organisasi ini akan membantu merekonsiliasi jiwa manusia dan jiwa, dan kami akan menetapkan tanggal untuk mengeksekusi fusi dengan Spirit." Membentuk organisasi? Organisasi seperti apa yang ingin kamu bangun? Dubusi bertanya dengan ragu. Huo Yuhao menjawab, "Fungsi utama organisasi ini adalah untuk mengawasi dan mengambil alih kontrak antara binatang buas dan Tuan Jiwa. Pada saat yang sama, hanya guru jiwa berjiwa spiritual yang termasuk dalam organisasi ini yang dapat diajarkan metode melaksanakan kontrak ini. Tuan Jiwa tipe spiritual ini tidak bisa mundur begitu mereka bergabung." Kelompok Title Douluo hanya bisa menarik napas dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka semua adalah orang-orang cerdas, dan mereka memahami kekuatan besar apa yang dimiliki organisasi ini yang menurut Huo Yuhao akan mereka miliki ketika dikembangkan. Direktur yang mengendalikan semua ini akan mengendalikan semua sumber roh. Semua orang tahu bagaimana roh praktis itu, dan ini pasti arah yang akan dikejar para penguasa jiwa di masa depan. Dalam keadaan seperti itu, jika sebuah organisasi mengendalikan segala sesuatu yang berhubungan dengan roh, seberapa besar kekuatan mereka terhadap para penguasa jiwa? Organisasi ini akan menjadi milik Shrek? Dubusi mengatakan keraguannya tanpa ragu-ragu. Jika organisasi ini ada di tangan Akademi Shrek, maka Akademi Shrek tidak akan lagi menjadi akademi nomor 1 di dunia, mereka akan meroket menjadi entitas nomor 1 di dunia.
Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan khawatir, orang tua. Shrek tidak memiliki ambisi ini. Organisasi ini akan menjadi milik semua orang, dan akan dikelola oleh semua orang. Saran aku adalah agar ketiga kekaisaran untuk memilih beberapa sekte dan akademi yang akan mengirim perwakilan mereka, dan Shrek Academy juga akan mengirimkan perwakilan kami, dan kami akan bersama-sama membentuk ruang konferensi untuk organisasi ini. Setiap keputusan yang organisasi ini harus buat di masa depan harus melalui ruang konferensi ini. Adapun aturan setelah bergabung dengan ruang konferensi ini, mereka akan menentukannya, tetua, dan 3 kekaisaran untuk menentukan. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Tetua Xuan tersenyum tipis, tetapi dia tidak berbicara terlalu banyak dari awal sampai akhir. Organisasi ini adalah sesuatu yang dipertimbangkan Huo Yuhao, Yan Xiaoze, dan yang lainnya ketika mereka pertama kali memulai penelitian mereka pada spirit. Jika organisasi ini tidak dimonitor dan diperiksa, kekuatannya akan menyebar tanpa terkendali. Ada terlalu banyak trik dan skema yang dapat digunakan manusia untuk melawan binatang buas, dan siapa yang bisa memprediksi bagaimana organisasi ini akan berubah di masa depan? Oleh karena itu, peraturan tertentu diperlukan untuk melaksanakan kontrak yang sama. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Shrek Academy sendiri. Jika Shrek Academy adalah satu-satunya yang mengendalikan organisasi ini, mungkin kekuatan Akademi Shrek akan membengkak dengan cepat dalam jangka pendek, tetapi ketika itu terjadi, mereka akan menjadi musuh seluruh benua Douluo. Kekuatan Shrek Academy akan membangkitkan kecemburuan orang lain. Oleh karena itu, organisasi ini hanya bisa menjadi milik ketiga kerajaan dan Akademi Shrek secara bersamaan. Akademi tampaknya dirugikan dalam perjanjian ini, tetapi Akademi Shrek hanya memiliki kota sendiri di belakang mereka, dan akademi mereka diangkat ke status yang sama dengan 3 kekaisaran lainnya. Jadi ini dianggap sebagai keberhasilan bagi akademi. Selain itu, Akademi Shrek adalah orang yang telah melakukan semua penelitian tentang roh, sehingga 3 kekaisaran tidak mengatakan apa-apa. Mereka akan merasa bahwa mereka mengambil keuntungan dari Akademi Shrek. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang keberatan. Diskusi dan negosiasi yang cermat harus dilakukan di masa depan untuk menentukan bagaimana organisasi ini akan dipantau dan dikelola. Ditian telah mendengarkan dengan tenang dari satu sisi selama ini, dan senyum muncul di wajahnya saat Huo Yuhao menyelesaikan pidatonya. Tepuk-tepuk-tepuk. Ditian mulai bertepuk tangan untuk Huo Yuhao. Awasi, kata ini luar biasa. Aku harap kamu manusia dapat mencapainya. Aku pikir Yuhao benar. Penguasa jiwa yang mengontrak roh sendiri hampir mustahil, dan tidak peduli apapun, binatang buas akan selalu menjadi musuh manusia. Hanya para spirit yang telah menyelesaikan kontrak dengan guru jiwa dan menyatu ke dalam tubuh orang itu yang akan menjadi sahabat dan teman sejati kamu. Namun, bagaimana kamu akan menemukan Beast Soul yang cocok? Tugas ini akan sangat menantang bagi kamu, dan hanya kami para Beast Soul yang dapat membantu kamu dengan itu. Jika kalian bisa membangun organisasi yang efektif, maka aku akan mengirim perwakilan dari sisi aku untuk bergabung juga. Mata titol Douluo berbinar ketika mereka mendengar kata-katanya. Binatang buas memasuki organisasi itu bukan hal yang buruk. Sebenarnya, itu luar biasa. Ini berarti Ditian pada dasarnya menyetujui eksperimen ini. Dan ketika Ditian akhirnya mengirim seseorang ke organisasi ini, Great Star Doe Forest secara alami akan menugaskan para beast-beast yang membutuhkan penggabungan roh ini. Ini berarti perpaduan roh akan menjadi jauh lebih sederhana. Baiklah, ayo kita lakukan. Sekte tubuh mendukung keputusan ini. Dubusi merenung sejenak sebelum tiba-tiba menampar pahanya dengan paksa. Dia adalah orang pertama yang menyatakan persetujuannya. Tetua Xuan sedang duduk di sampingnya. Dia menggerakkan mulutnya dan berkata, meskipun aku mengagumi kamu memberikan persetujuanmu, tidak bisakah kamu menampar pahamu waktu berikutnya? Betapa menyakitkannya jika aku menampar diriku sendiri? Dubusi tampaknya tidak malu sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat bangga, dan Tetua Xuan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Yang lain Title Douluo berunding sejenak sebelum mereka juga menyatakan dukungan mereka, satu demi satu. Tentu saja, dukungan mereka tidak cukup. Masalah ini sangat penting, dan masih membutuhkan dukungan dari 3 kekaisaran asli benua Douluo sebelum dapat diluncurkan secara resmi. Munculnya roh telah mengubah benua Douluo tanpa bisa diubah. Apapun yang terjadi, proses ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Para pemain lama sangat efisien untuk mencapai kesepakatan seperti ini dalam 2 hari. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam dan diam-diam. Dia akhirnya berhasil mengambil langkah ini, dan segala macam penyempurnaan dan penyesuaian akan datang,
Tetapi tugas utamanya adalah mengajarkan kontra ini kepada orang lain dan merencanakan segalanya. Dia harus secara bertahap menarik diri dari menjadi inti penelitian spirit. Tetua Xuan memandang Huo Yuhao dengan tatapan yang menyenangkan dan puas di matanya. Sejak Huo Yuhao mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menangani masalah ini dengan spirit, dia sangat beralasan, dan dia telah menangani semuanya dengan sangat baik dalam semua aspek. Namun, bayangan gelap melintas di hati Tetua Xuan. Tetua Song dan Xian Line telah memberitahunya tentang pasukan mayat hidup. Dia memang memiliki beberapa pemahaman tentang kemampuan Huo Yuhao ini, tetapi pasukan mayat hidup ini berasal dari kekuatan Tuan Roh Jahat. Setelah semua, jika Huo Yuhao akan mengambil alih sebagai Master Pavilion Dewa Laut di masa depan, cacat seperti ini akan menyebabkan konflik batin yang hebat di Pavilion Dewa Laut. Pada akhirnya, Tuan-Tuan Roh Jahat mengalami kesulitan besar mengendalikan keadaan pikiran mereka. Yang lebih menakutkan adalah Huo Yuhao terlalu berbakat dan luar biasa. Jika masalah mulai muncul dalam mentalitasnya ketika ia menjadi gelar Douluo, bencana akan mengikutinya. Bencana seperti itu tidak hanya mencakup Shrek, tetapi mungkin juga mengejar bencana untuk seluruh benua. Tetua Xuan bukan satu-satunya dengan kekhawatiran ini. Tetua Song dan Xian Lin Er berbagi keprihatinan yang sama. Namun, mereka tidak menyebarkan apa yang mereka ketahui tentang pasukan mayat hidup, dan hanya sedikit dari mereka yang tahu tentang pasukan mayat hidup Huo Yuhao di Pavilion Dewa Laut. Pada akhirnya, pertempuran itu sangat intens pada saat itu, dan hanya orang-orang kuat yang ditempatkan di front utara dan barat yang mengamati gerakan makhluk jiwa di pinggiran yang bisa melihat pasukan mayat hidup ini. Namun, hanya mereka bertiga yang tahu bahwa pasukan ini ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Tetua Xuan tidak lagi peduli dengan Dubushi. Dia menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, sudahkah kamu mempertimbangkan bagaimana kamu akan mendirikan organisasi ini? Apa namanya?" Semua orang mendiskusikan hal-hal di antara mereka sendiri, tetapi sekarang mata mereka kembali ke Huo Yuhao. Setelah Huo Yuhao menyelamatkan para sandera di Sunrise City dan dengan penemuan spirit, Huo Yuhao berbagi status yang sama dengan mereka yang memiliki gelar Douluo. Mereka mengerti bahwa keajaiban kreatif dan cerdik dari Akademi Shrek ini tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu individu terkuat di benua di masa depan. Membangun sebuah badan pengawas yang dibagi di antara 3 kerajaan dan membentuk aula konferensi para guru jiwa untuk pengambilan keputusan adalah semurah yang dilakukan Shrek. Berbagai individu yang kuat tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang bagaimana organisasi akan didirikan, apa yang akan dinamai dan yang lainnya karena sebagai penemu spirit, Huo Yuhao memiliki hak paling besar untuk membuat keputusan ini. Huo Yuhao berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tujuan utama dari organisasi ini yang akan kita bangun adalah untuk fokus pada pengurangan pembunuhan binatang buas oleh manusia dan untuk secara bertahap mengubah hubungan antara manusia dan binatang buas. Melakukan hal itu akan mengkatalisasi penyelesaian kontrak yang sama antara manusia dan binatang buas, dan roh akan menjadi cara bagi binatang buas untuk mentransmisikan arwah mereka. Mengapa kita tidak menyebut organisasi ini roh? Guru aku, orang yang mengajari aku cara melaksanakan kontrak ini, meninggalkan metode rahasia lain untuk membuat formasi sihir dalam bentuk menara sehingga proses transmisi roh menjadi lebih mudah, dan agar kekuatan spiritual guru jiwa dapat menjadi lebih kental. Oleh karena itu, organisasi kami akan disebut Pagoda Roh. Bagaimana dengan itu? Aku menyarankan agar kota Shrek membangun Spirit Pagoda pertama. Pada saat yang sama, markas Spirit Pagoda akan berlokasi di Shrek City. Shrek Academy diakui oleh ketiga kekaisaran sebagai tempat umum, jadi mendirikan markas menara di Shrek City akan lebih tepat. Setelah Spirit Pagoda pertama selesai dengan sukses, batch kedua menara akan didirikan di ibu kota ketiga kerajaan. Menara ini akan berfungsi sebagai lambang untuk organisasi, dan mereka juga akan mengirimkan roh pada saat yang sama. Saran aku adalah agar batch ketiga menara didirikan di kota-kota yang relatif lebih dekat dengan habitat binatang buas. Dengan cara ini, mengirimkan roh akan menjadi jauh lebih nyaman. Mengenai bagaimana organisasi akan dibentuk dan apa aturannya, aku harus bertanya padamu dan akademi untuk memutuskan hal itu dengan pejabat tinggi kekaisaran. Pagoda roh disebut menara, tetapi pada kenyataannya, lebih dari bagaimana namanya dinamai karena Huo Yuhao ingin memperingati gurunya, cecer Necromancer Electrolus, yang telah meninggal. Electrolus pernah mengatakan bahwa salah satu hal paling membanggakan yang telah ia lakukan dalam hidupnya adalah bahwa ia pernah membangun menara abadi. Huo Yuhao belum pernah melihat menara itu, tetapi menara itu tidak diragukan lagi yang paling disukai gurunya. Dia memutuskan untuk menamai organisasi baru ini sebagai menara untuk mengenangnya. Tetua Xuan memiringkan kepalanya ketika dia mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Dia sangat puas dengan saran Huo Yuhao. Nama organisasi itu bukan masalah besar,
karena itu hanya label. Yang lebih penting adalah bahwa Huo Yuhao menyarankan agar markas spirit pagoda berlokasi di kota Shrek. Ini berarti bahwa pasukan dari seluruh dunia akan mengerahkan orang-orang kuat untuk ditempatkan di Shrek. Pada saat yang sama, kumpulan kedua pagoda roh akan datang lama setelah yang pertama dibangun, karena menara pertama harus melatih para guru jiwa yang cukup dengan jiwa bela diri tipe spiritual sehingga mereka dapat memperluas organisasi mereka. Setelah periode waktu ini, kota Shrek tidak diragukan lagi akan memiliki otoritas absolut atas apapun yang berkaitan dengan transmisi roh. Jika Great Stardew Forest bekerja sama dengan mereka, tidak akan lama bagi status kota Shrek dan Akademi Shrek naik satu tingkat lagi di benua. Huo Yuhao tidak menelan rahasia roh sendiri, namun dia juga membantu Akademi berkembang dengan cepat. Apa yang telah dia lakukan adalah manfaat terbesar yang bisa dipetik oleh Akademi. Bayangan suram dalam hati Tetua Xuan karena Huo Yuhao memiliki kemampuan necromantik sedikit basah. Setidaknya, dari apa yang bisa dilihatnya sekarang, segala sesuatu tentang Huo Yuhao masih normal. Tetua Xuan tidak mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Sebaliknya, ia menoleh ke semua orang dan bertanya kepada mereka, apakah ada yang keberatan dengan saran Yuhao? Kelompok ini termasuk Dubushi, dan orang-orang kuat ini menggelengkan kepala dan menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dan bahwa mereka menyetujui saran Huo Yuhao. Shrek Academy telah mempublikasikan rahasia roh, yang sangat penting, ke dunia luar. Mereka juga akan mendirikan sebuah organisasi yang dapat diikuti semua orang. Masalah yang paling penting telah diselesaikan, dan akan sangat memalukan jika ada yang masih tidak ingin membiarkan Shrek Academy menuai beberapa manfaat dari pengaturan ini. Selanjutnya, Huo Yuhao benar. Akademi Shrek selalu dikenal karena independensi mereka, dan mereka tidak bias terhadap siapapun. Mendirikan markas menara di Shrek City adalah yang paling tepat. Dan meskipun Shrek City berada di dalam Heavenly Soul Empire, Shrek City sebenarnya sama-sama menjauhkan jarak dari ketiga ibu kota. Huo Yuhao berbalik ke arah Dewa Beast Ditian, dan Ditian memiringkan kepalanya ke arahnya. Ditian juga menyetujui sarannya. Huo Yuhao harus melanjutkan eksperimennya, dan semua jenis penelitian yang canggih dan ketat harus dilakukan berikutnya sehingga ia dapat mendasarkan kemampuan roh di tanah yang kokoh. Selain itu, semua orang harus berurusan dengan berbagai dan banyak tugas administrasi yang diperlukan untuk membangun pagoda roh. Semua individu yang kuat itu kembali ke kerajaan masing-masing. Mereka membawa kumpulan master jiwa pertama mereka yang memiliki roh ke keluarga kerajaan mereka untuk meyakinkan mereka. Semua orang mulai mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan membangun pagoda roh. Huo Yuhao menghabiskan sebagian besar bulan berikutnya untuk eksperimennya. Lebih jauh, eksperimen bukan satu-satunya hal yang harus dia lakukan. Dia juga harus menggambar cetak biru konstruksi spirit pagoda, dan dia harus merekam mantra untuk kontrak yang sama dan bagaimana menggunakannya. Pengetahuan berharga ini disegel dan disimpan di dalam paviliun Dewa Laut. Tidak ada yang bertanya kepada Huo Yuhao tentang pasukan mayat hidupnya, dan Huo Yuhao tidak kembali ke Akademi Shrek. Ditian meminta dia tetap di hutan bintang besar Dou untuk melanjutkan eksperimennya, yang juga berarti bahwa dia dapat membiarkan orang-orang Akademi Shrek melihatnya, tetapi mereka tidak dapat membawanya kembali. Huo Yuhao tidak keberatan dengan permintaan itu, dan dia menghabiskan bulan berikutnya bekerja keras di banyak tugas yang berbeda. Kota Shrek juga sangat sibuk. Mereka telah mengalami kerugian besar ketika gelombang binatang menyapu mereka. Perbaikan membutuhkan cukup banyak waktu dan banyak bahan dan sumber daya. Para pedagang dan pengusaha Shrek mulai bekerja di semua lini. Selain itu, setelah para master jiwa kembali ke negara masing-masing, tidak butuh waktu lama sebelum ketiga kekaisaran mengirim diplomat ke kota Shrek untuk membahas masalah-masalah mengenai pembangunan pagoda roh. Seperti yang diprediksi Huo Yuhao, tidak ada satu kerajaan pun yang bisa menolak penampilan roh. Para diplomat yang dikirim oleh negara-negara itu ada di sini untuk bernegosiasi dan membahas bagaimana tepatnya pagoda roh akan didirikan, dan bagaimana organisasi ini harus dikendalikan. Para pemegang jabatan menjalani negosiasi yang panjang dan berlarut-larut. Huo Yuhao bahkan tidak repot-repot bertanya tentang bagaimana negosiasi berlangsung, karena hal-hal ini tidak lagi penting baginya. Dia percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan Akademi Shrek di pucuk pimpinan. Pada akhirnya, para master jiwa tipe spiritual yang diproduksi oleh pagoda roh di masa depan akan disebut Spirit Masters, yang akan dianggap sebagai profesi baru dan terpisah. 3 kekaisaran mengirim perwakilan dari berbagai sekte dan akademi mereka untuk menjadi bagian dari aula konferensi pagoda roh. Setiap kekaisaran memiliki 9 kursi, dan setiap anggota harus setidaknya menjadi jiwa Douluo. Setiap kekaisaran harus memastikan setidaknya 3 orang yang menjadi anggota aula konferensi pagoda roh ditempatkan di kota Shrek. Selain 27 anggota ini,
Shrek Academy juga akan memilih 9 orang untuk menjadi anggota. Status mereka mirip dengan kerajaan, karena mereka berpartisipasi dalam pengembangan pagoda roh masa depan. Semua 36 anggota akan mengendalikan seluruh operasi dan pengembangan spirit pagoda, sementara markas masih akan didirikan di kota Shrek. Huo Yuhao telah menemukan roh, jadi dia dinominasikan sebagai anggota ke-37 aula. Selain itu, hanya dia yang akan menjadi anggota seumur hidup. Spirit pagoda harus memilih 4 master pagoda, 1 wakil utama dan 3 wakil untuk menangani tugas administrasi harian dan yang lainnya. Setiap 10 tahun, anggota pagoda dan pagoda masternya akan dipilih kembali, sementara tidak ada anggota yang dapat tetap di kantor selama lebih dari 2 periode. Hanya mereka yang menjadi anggota sebelumnya yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan untuk menjadi seorang pagoda master. Pertemuan Aula Konferensi Spirit Pagoda pertama dilakukan pada bulan kedua setelah eksperimen sukses Huo Yuhao. Semua orang menominasikan master dari Paviliun Dewa Laut, Tetua Xuan, sebagai guru pagoda pertama. 1 gelar Douluo dari masing-masing dari 3 kerajaan yang memiliki moral dan reputasi yang baik dinominasikan sebagai wakil pagoda guru. Huo Yuhao adalah anggota seumur hidup, dan dia ditunjuk sebagai guru pagoda kehormatan. Dia tidak berpartisipasi langsung dalam manajemen pagoda roh, tetapi statusnya dalam organisasi sangat tinggi karena, bagaimanapun, roh dan pagoda roh tidak akan ada jika bukan karena dia. Pada saat yang sama, Akademi Shrek berjuang keras untuk memastikan Huo Yuhao menjadi satu-satunya orang yang dapat berpartisipasi secara independen dalam pemilihan untuk Master Pagoda di masa depan. Dengan kata lain, dia tidak harus mewakili 4 parti yang berbeda dalam pemilihan. Berbagai aturan, peraturan, dan sistem pagoda roh sedang diselesaikan. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan Great Stardew Forest, spirit pagoda pada akhirnya tidak dibangun di dalam kota Shrek. Sebaliknya, itu terletak 5 km di luar tembok kota selatan Shrek. Ini berarti pagoda roh akan terbuka untuk manusia dan binatang buas pada saat yang sama. Di dalam aula konferensi pagoda roh, di samping 37 anggota manusianya, Great Stardew Forest juga memiliki perwakilannya. Ditian secara pribadi memimpin kelompok ini, dan dia adalah bagian dari ruang konferensi, bersama dengan Emerald Swan Beiji, Raja Iblis Setan Raja Setan, Raja Beruang, dan Devil Mastiff berkepala 3. Vive Savage Beasts mewakili binatang buas di dalam ruang konferensi. 1 Savage Beast akan secara permanen ditugaskan ke ruang konferensi untuk berpartisipasi dalam semua jenis diskusi dan masalah administrasi. Selain itu, perwakilan jiwa binatang akan memiliki status khusus, dan perwakilan ini akan memiliki kekuatan veto untuk keputusan ruang konferensi. Tentu saja, kekuatan veto ini tidak bisa datang hanya dari salah satu dari mereka. Kelima Savage Beast harus membuat keputusan sebelum Ditian bisa mengusulkan dan menggunakan kekuatan veto mereka. Kekuatan dan otoritas pagoda roh tampak terpecah, tetapi dalam kenyataannya, 3 kekaisaran asli benua, kota Shrek, dan Great Stardew Forest semuanya mendukungnya. Ini berarti bahwa tidak ada organisasi lain di seluruh benua yang dapat dibandingkan dengan dukungan pagoda roh. Manusia bergegas, dan Great Stardew Forest juga tidak menganggur. Ditian secara pribadi melangkah keluar untuk berkomunikasi dengan beberapa habitat beast soul lainnya sehingga ia dapat menyebarkan situasi tentang spirit ke habitat lain ini. Huo Yuhao tidak khawatir tentang seberapa jauh Ditian bisa pergi. Dengan status absolut bintang besar Dow Forest di dunia binatang buas di benua Douluo, meyakinkan makhluk buas lainnya tidak sulit sama sekali. Mungkin hanya Extreme North, yang merupakan tempat kedinginan yang pahit, relatif lebih menantang, tetapi para master jiwa jarang memberanikan diri di sana untuk mendapatkan cincin jiwa di tempat pertama. 3 bulan dengan cepat berlalu dari awal percobaan sukses pertama Huo Yuhao. Begitu saja. Pagoda roh mulai beroperasi di semua lini. Batch pertama master jiwa yang memiliki jiwa bela diri tipe spiritual dipilih oleh 3 kekaisaran dan dikirim ke kota Shrek sesudahnya. Huo Yuhao bertugas mengajar mereka bagaimana melakukan kontrak yang setara. Master Jiwa Shrek Academy adalah orang pertama yang menikmati manfaat roh. Huo Yuhao mengarahkan semuanya secara pribadi, dan semakin banyak siswa dari Akademi Shrek yang mencapai kemacetan memperoleh roh mereka sendiri. Selama 10 tahun terakhir, Akademi Shrek telah melalui 2 tahap perkembangan yang kuat, dengan alat jiwa dan roh, dan kota Shrek menjadi semakin kuat. Lebih jauh, hubungan antara kota Shrek dan hutan Great Stardew sedang diperbaiki karena roh-roh baru ini, dan kota Shrek mengambil kesempatan ini untuk membangun kembali dan memperluas area permukaan kota mereka. Mereka juga membuat beberapa rencana jangka panjang. Kota Shrek akan dianggap sebagai kota terdalam, dan mereka akan diperluas 5 km dari tembok kotanya. 5 km sepertinya tidak banyak, tetapi 5 km itu diperpanjang dari tembok asli kota Shrek.
Setelah 5 kilometer ini dibangun, luas permukaan kota Shrek akan setara dengan kota skala besar di 3 kekaisaran. Perilaku Kekaisaran Sun-Moon selama 3 bulan ini relatif damai. Karena pendirian Pagoda Roh, 3 kerajaan asli benua itu tidak bergerak melawan Kekaisaran Bulan Matahari, dan ini memungkinkan Su Tianran menghela nafas lega, dengan keheranannya sendiri. Waktu juga sangat penting bagi Kekaisaran Bulan Matahari. Mereka sudah merusak hubungan mereka dengan 3 kekaisaran lainnya, dan perang hebat bisa terjadi kapan saja. Semakin lama mereka bisa menunda perang ini, semakin banyak waktu mereka harus bersiap. Tetua di Tian. Huo Yuhao masih berada di tempat pembantaian bintang besar Du Forest di dalam daerah inti, dan dia memanggil sambil berdiri di samping air kehidupan saat dia menghadapi air danau yang bersih dan jernih. Selama 3 bulan terakhir, Pagoda Roh mulai terbentuk berkat kerja keras dan upayanya. Selanjutnya, dia adalah manusia yang paling disambut di dalam Great Star Do Forest. Sama seperti bagaimana Wang Qr diperlakukan saat itu, Scarlet King menjadi pengawal pribadinya. Huo Yuhao dapat melanjutkan kemana saja dia inginkan di hutan bintang besar Dou dengan lancar dan tanpa hambatan. Tempat ini dianggap sebagai tanah terlarang bagi manusia, tetapi tempat ini seperti kebun belakangnya sendiri. Kamu di sini. Suara di Tian terdengar, dan bayangan hitam diam-diam muncul di tengah danau. Bayangan hitam ini tiba di tepi danau dalam beberapa kilasan. Ditian sudah menyerahkan semua yang ada hubungannya dengan roh ke Beiji untuk dikelola. Selama 3 bulan terakhir, Huo Yuhao telah mengajarkan kelompok pertama Spirit Masters, sementara juga membantu beberapa binatang buas yang hampir mati untuk mengirimkan roh mereka pada saat yang sama. Sampai hari ini, lebih dari 300 denyut jiwa telah diizinkan untuk memperpanjang hidup mereka. Dari sudut pandang para penguasa jiwa yang disatukan oleh binatang-binatang buas ini, fakta ini setara dengan menghindari membunuh lebih dari 300 binatang buas. Penguasa jiwa ini masih akan memilih roh untuk menggantikan cincin jiwa di masa depan, dan mereka akan membunuh lebih sedikit binatang jiwa. Dari 5 binatang buas, dengan pengecualian Dewa Beruang, yang jarang menunjukkan dirinya, 4 binatang buas lainnya, termasuk Dewa Binatang Buas, sangat puas dengan semua yang telah dilakukan Huo Yuhao. Huo Yuhao membungkuk hormat kepada Ditian dan berkata, "Tetua Ditian, fondasi Pagoda Roh telah didirikan. Ini adalah pagoda pertama, jadi skalanya akan relatif lebih besar. Oleh karena itu, aku rasa perlu setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk menyelesaikan tindak lanjut. Ada 42 master jiwa dalam kelompok pertama Spirit Masters, dan peringkat kultivasi mereka bervariasi dari 4 hingga 8 cincin jiwa. Di bawah bimbingan dan pengajaran aku, mereka semua dapat melakukan kontrak sendiri." Ditian mengangguk dan berkata, "Kalian manusia sangat efisien. Aku sudah mendengar tentang hal-hal ini dari Beiji. Beiji saat ini adalah Savage Beast pertama yang ditempatkan secara permanen di ruang konferensi Spirit Pagoda untuk mewakili semua binatang buas. Setelah pertemuan pertama ruang konferensi dengan seluruh komite, ada lebih dari 10 anggota yang secara permanen ditempatkan di kota Shrek. Termasuk 4 Master Pagoda, ada 9 anggota lain dari 3 kekaisaran, sementara 9 anggota Akademi Shrek semuanya adalah anggota Paviliun Dewa Laut pada saat yang sama. Secara alami, mereka ada di sekitar, tetapi sebaliknya di Shrek City. Adapun Huo Yuhao, dia telah tinggal di hutan Great Star Do selama ini. Dia sangat sibuk selama 3 bulan terakhir, tetapi Dewa Binatang telah memperlakukannya dengan baik. Dia telah memberi Huo Yuhao segala macam buah-buahan yang penuh dengan ki spiritual, dan di samping fakta bahwa Huo Yuhao mentransmisikan roh setiap hari, kekuatan spiritualnya menjadi lebih mantap dan lebih terkonsolidasi, sementara kekuatan jiwanya dinaikkan oleh peringkat lain. Dia telah menggunakan detektor kekuatan jiwa Akademi Shrek untuk menguji dirinya sendiri, dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya berada di peringkat 73, yang sedikit lebih rendah dari prediksi aslinya. Namun, fakta ini juga memberitahu Huo Yuhao bahwa setiap peringkat kekuatan jiwa selanjutnya setelah peringkat 70 sangat besar. Huo Yuhao memperkirakan bahwa, dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dan jika dia tidak menghadapi keadaan khusus, peluang, atau pencerahan, dia akan menjadi Douluo berjudul ketika dia berusia sekitar 30 tahun. Itu akan menjadi prestasi yang benar-benar luar biasa di antara manusia. Kamu mencari aku. Apa yang kamu inginkan? Ditian bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, "Tetua, aku telah bertanggung jawab kepada kamu sehubungan dengan roh. Aku ingin pergi." Aura Ditian langsung berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya tiba-tiba menjadi lebih tajam, dan dia berkata, "Ada apa? Apakah Great Star Do Forest kami tidak cukup baik untuk kamu?"
Tempat ini penuh dengan ki spiritual, dan begitu padat dengan energi kehidupan. Tempat ini paling cocok untuk kamu kuasai jiwa. Jika kamu mau, kamu bahkan bisa tinggal di samping air kehidupan untuk mengolah. Masa depanmu tidak terbatas. Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Ditian. Lalu, berapa lama kamu berencana untuk menahanku di sini? Ditian tertegun sejenak. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, kamu harus tahu, tetua, bahwa manusia berkultivasi jauh lebih cepat daripada binatang buas. Kalau tidak, kami tidak mungkin mendominasi dan menaklukkan seluruh benua dalam beberapa puluh ribu tahun. Ya, dengan kekuatan aku saat ini, kamu dapat dengan mudah memenjarakan aku di hutan Great Stardow. Namun, aku percaya bahwa kamu tidak akan membatasi kultivasi aku, karena pada akhirnya itulah dasar hidup aku. Memilih kematian tidak sulit bagi aku, tetapi jika kamu mengizinkan aku untuk terus berkultivasi, aku akan menjadi Douluo berjudul dalam waktu sekitar 10 tahun, memberi atau menerima. Aku akan membutuhkan waktu 30 tahun lebih banyak untuk menjadi Douluo transenden, dan dengan kemampuan yang aku miliki, bahkan kamu pun tidak dapat menghentikan aku begitu aku menjadi Douluo transenden jika aku ingin pergi. Aku terhubung dengan nasib dan nasib seluruh Great Stardow Forest, jadi kau tidak bisa membunuhku, dan yang paling bisa kau lakukan adalah memenjarakanku atau menyegelku. Namun, kamu juga harus memahami status aku di dunia manusia. Jika kamu melakukan itu, Akademi tidak akan berhenti untuk membalikan situasi. Dan keseimbangan damai yang baru saja dibangun oleh manusia dengan Great Stardow Forest kamu akan berubah sekali lagi. Apakah kamu mengancam aku? Ditian bergumam dengan dingin. Tekanan besar yang terasa seperti gunung bagi Huo Yuhao muncul sekali lagi dan menekannya. Huo Yuhao secara paksa menolak tekanan ini saat dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak, aku tidak mengancammu, aku hanya menyatakan fakta. Aku akan selalu menjadi teman bagi Great Stardow Forest, dan aku bahkan dapat berjanji kepada kamu bahwa aku tidak akan pernah membunuh satupun binatang buas di Great Stardow Forest lagi. Namun, masih banyak hal yang harus aku lakukan, dan aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jika kamu bersikeras menjaga aku di sini, maka aku akan memilih mati. QR telah memberikan kekuatan takdir kepadaku, dan kau bisa memenjarakanku di sini sehingga aku tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi bahkan kau tidak bisa menghentikanku untuk memutuskan nasib dan takdirku sendiri. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan aku jika aku memilih untuk mati. Ditian tiba-tiba menarik tekanannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Huo Yuhao dengan dingin. Kemana kamu mau pergi? Apa yang ingin kamu lakukan? Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, ada sesuatu yang harus aku lakukan, dan ada seseorang yang harus aku kunjungi sesudahnya. Dan kemudian, aku harus memenuhi keinginan yang selalu aku miliki. Ditian bertanya lagi, dan setelah kamu melakukan semua itu? Huo Yuhao sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak terlalu memikirkannya setelah itu. Ditian berkata dengan jelas, karena itu masalahnya, maka aku hanya punya satu permintaan. Setelah kamu menyelesaikan semua yang harus kamu lakukan, kamu harus kembali. Kamu dapat memilih untuk tinggal di kota Shrek, Pagoda Roh, atau hutan bintang besar Dou. Baiklah, jawab Huo Yuhao tanpa sadar, dan matanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan di saat berikutnya. Apakah kamu mengatakan bahwa aku bisa pergi? Ditian tanpa ekspresi ketika dia menjawab, aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sini, sama seperti aku tidak bisa menahan Kaisar Beast di sini saat itu. Dengan kekuatanmu saat ini, orang akan kesulitan berusaha membunuhmu. Ambil ini. Ditian mengayunkan tangannya saat dia berbicara, dan melemparkan sesuatu pada Huo Yuhao. Huo Yuhao meraih item itu tanpa sadar. Dia melihat ke bawah, dan menyadari bahwa Ditian telah memberinya sesuatu seperti liontin. Liontin ini terlihat seperti daun, dan ukurannya hampir sebesar telapak tangan bayi. Seluruhnya hitam, dan ada bubungan di permukaannya. Punggungan ini bersinar samar dengan rona ungu. Ada satu garis hitam digantung di liontin ini, yang tampaknya tidak terlalu tebal, tetapi sangat kuat. Pakai ini di lehermu. Kamu tidak diizinkan untuk melepasnya. Kamu bisa pergi sekarang. Dengan itu, Ditian berbalik dan melayang di permukaan danau. Huo Yuhao menggenggam liontin itu, yang terasa agak segar dan sejuk. Dia menatap Ditian, yang perlahan-lahan bergerak menjauh darinya, dan dia langsung merasakan pikiran dan tubuhnya rileks. Gelombang kelelahan dan kelelahan mengalir di atasnya begitu dia mulai rileks. Dia telah bekerja terlalu keras selama 3 bulan terakhir ini,
yang sangat melelahkan. Huo Yuhao menggantung liontin di lehernya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai gantinya, dia menyilangkan kakinya dan duduk di sebelah air kehidupan dan mulai bermeditasi. Huo Yuhao memasuki meditasi dengan sangat cepat karena pikiran dan tubuhnya santai. Kekuatan jiwa yang berkembang mengalir melalui tubuhnya, dan kekuatan spiritualnya yang besar secara alami berdesir di sepanjang laut spiritualnya.